Selamat datang kembali di sesi Telaah Sumber Anda. Kali ini kita akan fokus ke bab 9 dari materi Anda. Yang ini membahas soal siklus besar kebangkitan dan kejatuhan Imperium Belanda plus mata uangnya Guilder. Ini studi kasus yang klasik lah ya, soal gimana kekuatan besar bisa naik, terus turun lagi. Misi kita kali ini, kita bongkar gimana negara yang tadinya kecil, ini bisa, mendominasi dunia. Terutama lewat inovasi finansial mereka yang radikal banget waktu itu. Dan ya, gimana tekanan siklus yang sama akhirnya bikin mereka runtuh juga. Oke, mari kita dalami bareng-bareng ya. Kita mulai dari kebangkitan Belanda dulu deh. Ini kan fenomenal banget ya, setelah mereka berhasil lepas dari Spanyol, itu tahun 1581, mereka langsung melesat gitu, cepet banget. Sekitar tahun 1625, Belanda itu udah jadi negara terkaya di dunia loh. Udah ngalahin Spanyol, bahkan katanya Tiongkok juga. Nah, sumber Anda menyoroti beberapa kunci suksesnya ya. Ada inovasi yang gila-gilaan. Bayangin aja, seperempat penemuan penting dunia abad ke-17 katanya dari sana. Terus kapal-kapal mereka canggih banget. Tapi yang benar-benar kayaknya jadi game changer itu ya penemuan finansial mereka. Perusahaan publik pertama, VOC itu, Verenigde Ostindische Compagnie. Itu kan perusahaan dagang Hindia Timur yang gede banget itu ya, tahun 1602. Terus ada bursa efek pertama di Amsterdam, sistem pinjamannya juga udah maju banget. Ini bukan sekadar dagang lebih pintar, tapi kayak bikin mesin ekonomi baru sama sekali. Betul sekali. Nah, yang menarik banget di sini tuh gimana inovasi finansial ini jadi kayak mesin pendorong utama mereka buat ekspansi global. Bikin perusahaan publik kayak VOC, terus ada bursa efek. Ini kan memungkinkan pengumpulan modal skala raksasa. Sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya lah. Kayak patungan gitu ya, tapi buat bangun imperium. Lebih dari itu lagi, Guilder itu jadi mata uang cadangan global pertama loh. Di luar emas atau perak. Ini ngasih Belanda pengaruh ekonomi yang, luar biasa. Karena ya semua orang jadi nyimpen dan transaksi pakai uang mereka kan. Jadi kombinasi perusahaan publik sama mata uang cadangan global ini, formula ulik yang bikin mereka kuat banget. Ya, sekitar tahun 1650-an lah ya, zaman keemasan Belanda. Amsterdam jadi pusat keuangan dunia. Sumber Anda juga gambarin kemakmurannya kan, pendapatan per kapita katanya 2 kali lipat negara Eropa lain, tingkat melek hurufnya juga tinggi banget. Bener-bener masa jaya yang susah dibayangin saat itu. Iya, benar. Tapi yang namanya siklus ya, seperti yang digarisbawahi di bab 9 sumber Anda soal siklus besar itu. Setelah puncak kejayaan, tekanan penurunan mulai muncul nih. Polanya klasik banget. Biaya buat mempertahankan imperium yang udah segede itu mulai bengkak. Terus persaingan makin ketat, terutama dari Inggris kan, yang lagi naik daun juga. Ini akhirnya bikin perang-perang yang mahal, kayak perang Inggris-Belanda itu. Belum lagi kebijakan Inggris yang sengaja dibikin buat ngerugiin Belanda, proteksionis gitu. Nah, di saat yang sama, di dalam negerinya sendiri mulai ada retak-retak gitu. Utang negara Belanda udah mulai meroket. Terus ada konflik internal, soal bagi-bagi kekayaan antar provinsi lah, antara si kaya dan si miskin, antar faksi politik juga. Kerapuhan di dalam ini diperparah lagi sama kekuatan militer mereka yang mulai melemah. Jadi tekanan dari luar dan dari dalam ini saling ngaruh, bikin kondisinya jadi rawan banget. Wah, kompleks ya. Semua tekanan itu dari luar dan dalam pasti akhirnya nyerang ke jantung kekuatan mereka ya. Maksudnya sistem keuangannya yang tadinya hebat banget itu gimana tuh keruntuhannya terjadi? Tepat sekali. Puncaknya itu ya krisis finansial. Dipicu sama kepanikan di Bank Amsterdam. Nasabah pada rame-rame narik duit mereka. Istilahnya run on the bank lah ya. Nah, akar masalahnya apa? Sumber Anda ngejelasin tuh. Jadi bank ini ternyata diem-diem nyetak uang guilder kertas lebih banyak dari jaminan emas atau peraknya. Buat apa? Buat nyelamatin VOC yang udah rugi gede banget. Itu kira-kira setelah perang lawan Inggris, sekitar tahun 1780-an. Pas praktik ini kebongkar, langsung ambruk itu kepercayaan publik. Padahal sistemnya kan basisnya kepercayaan ya. Akibatnya fatal banget. Orang langsung berebut nukerin guilder kertas mereka jadi emas sama perak beneran. Rasio klaim dibanding cadangan logam mulianya langsung melonjak drastis. Dan ya terbukti, banknya nggak sanggup bayar. Ini pelajaran penting banget sih soal rapuhnya sistem finansial kalau kepercayaan udah hilang. Nilai guildernya ya langsung anjlok, didevaluasi secara signifikan. Jadi apa nih pelajaran pentingnya buat Anda para pendengar dari kisah ini?
cerita Belanda ini kan lebih dari sekedar cerita sejarah aja ya. Siklus yang mereka alami, inovasi keren, bikin dominan, terus ekspansi kebanyakan, utang numpuk, konflik sana-sini, akhirnya krisis finansial dan jatuh. Ini pola siklus besar yang ya terus berulang gitu di kekuatan-kekuatan dominan dunia. Seperti yang dijelasin juga kan di bab 9 sumber Anda itu. Ya, intinya gitu, Belanda itu kan pionir ya, pelopor kapitalisme global sama konsep mata uang cadangan. Tapi ya, mereka nggak kebal juga dari tekanan klasik siklus imperium. Persaingan, beban utang, perpecahan internal, itu lagi polanya. Runtuhnya imperium sama mata uang gilder mereka ini jadi studi kasus yang sempurna lah ya buat ngelihat dinamika siklus besar ini. Pelajaran universal yang kayaknya masih relevan banget sampai sekarang. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal. Mungkin buat Anda renungkan. Kalau kita lihat siklus Belanda tadi, terutama gimana penemuan perusahaan publik sama pasar saham, itu muncul barengan sama mata uang cadangan global pertama. Kira-kira ada nggak ya paralelnya? Atau mungkin peringatannya buat kekuatan ekonomi dominan dan sistem keuangan global kita sekarang ini? Pertanyaan yang menarik buat dipikirin bareng-bareng.